Aswar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Shadaqallahul Azim. Amma ba'du. Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Ki Haji Sukarti yang saya muliakan, para ustadz, ustadzah yang lain yang bergabung, para kiai yang bergabung dalam kajian online Asy-Syifa pagi hari ini yang saya muliakan, Bapak Ibu, khususnya para pengurus dan jamaah kajian Asy-Syifa semuanya saja yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillahirabbil alamin pada kesempatan pagi hari ini kita dapat sama-sama hadir dalam rangka untuk kita ikuti ngaji kita di pagi hari ini. Semoga aktivitas kita khususnya pada pagi hari ini dan seterusnya mendapatkan perkenan dan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat kita jadikan menjadi salah satu amal yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas petunjuk, bimbingan, pengarahan, dan pendidikan beliaulah, sehingga kita mampu untuk memahami syariat Islam ini secara kafah, secara totalitas. Dan kemampuan kita dalam rangka memahami syariat Islam secara kafah ini, secara totalitas ini, sudah kita buktikan dengan kita aktif mengikuti kajian-kajian yang ada. Itu artinya kita ingin seperti yang Allah perintahkan, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian semua ke dalam Islam ini secara totalitas, tanpa kita memilah dan memilih mana yang cocok, mana yang tidak cocok. Itu tanpa harus kita pilah-pilah, tanpa kita pilih-pilih. Jadi semua yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang kita jadikan sebagai standar, sebagai acuan, agar kita juga menjadi seorang Muslim yang kafah, Muslim yang benar-benar baik dan sempurna. Bapak Ibu rahimakumullah. Sebagian para salafus soleh, orang-orang salaf, mengatakan pertama kesalahan itu adalah dengki. Iblis dengki kepada Nabiullah Adam alaihissalam atas kedudukannya. Lalu ia enggan sujud kepadanya karena dengki tadi, karena Nabi Adam diberikan kedudukan oleh Allah, sehingga iblis menjadi dengki. Maka kedengkian iblis itu, para jamaah, menjadikan iblis itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memerintahkan untuk bersujud, sujud penghormatan di hadapan Nabiullah Adam alaihissalam, tetapi tidak ia lakukan karena dengki kepada Nabiullah Adam alaihissalam yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kecerdasan beliau.
Diceritakan bahwa Aun bin Abdillah masuk menghadap Fadl al-Muhallab yang menjadi penguasa di suatu tempat namanya Wasit. Lalu ia berkata, Aun bin Abdillah ini, sesungguhnya saya menghendaki untuk menasihatimu dengan sesuatu. Maka Al-Fadl al-Muhallab ini bertanya, apa itu yang akan kamu nasihatkan kepada saya? Maka Aun bin Abdillah menjawab, jauhilah kesombongan. Karena kesombongan adalah pertama dosa yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Aun bin Abdillah membacakan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Indri Al-Baqarah 34. Jadi Ustaz, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Dan ia termasuk golongan yang kafir. Sambung Ustaz. Jadi kesombongan adalah dosa pertama yang menjadi sebuah realisasi durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesombongan itu pula yang menyebabkan iblis laknatullah diusir oleh Allah dari surga. Maka Bapak Ibu, memang al-kibriya ulillah. Kesombongan itu hanya milik Allah. Kesombongan itu memang hanya punya Allah. Dan ketika Recording Allah in progress. memang sangat pantas. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala itu ala kulli syai'in qadir, menguasai segala sesuatu. Kita ini sama sekali tidak pantas untuk sombong karena kita adalah makhluk yang sangat lemah. Terbukti para jemaah. Mulai kita lahir sudah ditolong oleh orang, sampai kita meninggal dunia pun butuh bantuan orang lain. Itu membuktikan bahwa kita ini lemah. Tidak punya daya dan kekuatan, kecuali bisa memiliki daya dan kekuatan itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, dosa pertama adalah kesombongan yang menyebabkan iblis itu durhaka kepada Allah. Dan karena kesombongan itu, maka dia diusir oleh Allah dari surga menuju ke bumi. Demikian pula nasihat Aun bin Abdillah kepada Al-Fadl al-Muhallab. Jauhilah kerakusan. Sesungguhnya kerakusan itu mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi kuasa kepadanya dari surga yang luasnya adalah seluas langit dan bumi. Untuk memakan daripadanya semuanya selain satu pohon yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabiullah Adam ternyata masih memakan pohon tersebut. Itulah sebabnya kemudian Allah juga mengeluarkan Nabiullah Adam alaihissalam dari surga menuju ke bumi. Dan karena itu kemudian Aun bin Abdillah membacakan ayat Al-Baqarah juga ayat yang ke-38.
ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ustaz. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Jadi termasuk yang harus kita jaga para jamaah adalah tomak, rakus, ya, rakus, yang dalam bahasa Arabnya tomak, ya, toknya lubang, mimnya lubang, ainnya perutnya besar, delongop bahasa Jawa ini. Tok lubang, ainnya delongop. Delongop itu perutnya besar, sehingga apa saja mau dimakan, itu rakus namanya. Menyebabkan juga Nabiullah Adam diturunkan oleh Allah dari surga menuju ke bumi ini karena tomak. Semua boleh dimakan, kata Allah, di surga ini kecuali satu pohon saja yang jangan dimakan. Tapi hanya karena terbujuk oleh rayuan iblis, akhirnya Nabiullah Adam juga memakan pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kerakusan itulah juga yang menyebabkan kemudian Nabiullah Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah ke dunia ini. Bahkan nasihatnya Al-Fadl, jauhilah kedengkian. Nah, sesungguhnya putra Nabi Adam membunuh saudaranya ketika ia dengki kepadanya. Kemudian Aun bin Abdillah membaca ayat di dalam surat Al-Ma'idah, Bu Indri, surat yang kelima, ayat yang ke-27. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima, dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Iya. Jadi karena kedengkian Qabil terhadap adiknya Habil, sampai akhirnya apa yang terjadi pada jemaah? Qabil tega membunuh adiknya sendiri. Itu karena kedengkian Qabil terhadap Habil. Ya. Sehingga sampai sekali lagi tega membunuh adik kandungnya sendiri. Sehingga kalau sekarang ini kemudian terjadi pembunuhan, ya mungkin itu keturunannya Qabil itu yang suka membunuh. Ya. Kalau Habil itu sabar, baik, ya, sabar dan baik, karena kebaikan dan ketakwaan Habil itulah kurban daripada Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban dari Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebab perbuatan kemaksiatan yang dilakukan oleh Qabil itu. Oleh sebab itu para jamaah, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, idza wajada sa'atan falam yudhi
fala yaqrabanna musallana. Ketika ada di antara kita telah diberikan keluasan rezeki oleh Allah, lalu kok tidak berkurban, maka kata Rasulullah, janganlah mereka dekat-dekat dengan sholat kami, tempat sholat kami. Nah, jadi karena itu kalau kita diberikan keluasan rezeki oleh Allah, maka kita dianjurkan untuk berkurban, menyembelih hewan kurban. Kalau kita mampu tapi tidak menyembelih hewan kurban, seakan-akan sholat hari raya kita, sholat Idul Adha kita, tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Bapak Ibu rahmatullah, ketahuilah bahwa tidak ada dengki kecuali atas kenikmatan. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada saudara kita, maka berangkat dari kenikmatan itu para jamaah ada dua hal. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada seseorang, maka berangkat dari kenikmatan tersebut itu muncul dua hal. Dua hal itu para jamaah, yang pertama yaitu bahwa kita membenci kepada kenikmatan tersebut dan kita menyukai kenikmatan tersebut agar hilang dari orang tersebut. Membenci adanya kenikmatan tersebut dan kita menyukai agar nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut itu hilang. Itulah sesungguhnya yang dinamakan dengki, iri hati. Ya. Jadi tidak menyukai orang yang diberikan kenikmatan tersebut, sekaligus ingin kenikmatan tersebut hilang dari orang tersebut. Itu hal yang pertama jika kita melihat ada orang yang diberikan oleh Allah kenikmatan. Ya. Dan itulah yang dinamakan dengki. Ya. Itulah yang dinamakan dengki. Nah, yang kedua, ketika kita melihat orang itu diberikan kenikmatan oleh Allah, berangkat dari kenikmatan itu yang kedua jemaah, kita tidak ingin kenikmatan itu hilang dari orang tersebut. Ya. Jadi kita tidak ingin kenikmatan itu hilang dari orang tersebut. Dan tidak juga kita membenci ketika kenikmatan tersebut tetap ada pada orang itu. Tetapi kita inginkan kenikmatan itu pindah. Maksudnya kenikmatan yang dimiliki oleh seseorang yang datang dari Allah itu kita juga ingin memilikinya. Nah, gitu ya. Jadi kita tidak membencinya, tidak ingin kenikmatan itu hilang dari orang tersebut, tetapi kita berdoa atau memohon kepada Allah agar kita juga diberikan oleh Allah kenikmatan tersebut untuk diri kita. Nah, hal yang kedua inilah jamaah yang disebut ghibthah. Okay. Ghibthah, bukan dengki, bukan hasud. Okay. Jadi ghibthah itu apa? Menginginkan mendapatkan kenikmatan seperti orang lain tanpa menginginkan hilangnya kenikmatan daripadanya. Jadi kita ingin mendapatkan kenikmatan seperti yang Allah berikan kepada orang lain itu, agar Allah juga memberikan kenikmatan itu kepada kita. Dan itu namanya ghibthah. Ya. Itu namanya ghibthah. Nah, Bapak Ibu, memang kadang-kadang ghibthah, menginginkan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain itu juga Allah memberikan kepada kita. Kadang-kadang dalam kondisi-kondisi tertentu ghibthah itu bisa disebut dengan istilah berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Dan kadang-kadang berlomba-lomba itu juga dinamakan dengki. Dan dengki itu adalah persaingan
dan salah satu dari dua kata-kata tersebut diletakkan pada tempat yang lain. Dan tidak ada larangan tentang nama-nama setelah memahami maksudnya. Makanya Hudzail bin Iyad mengatakan innal mu'mina yaghbitu wal munafiqu yahsudu. Sesungguhnya orang mukmin itu iri dan orang munafik itu dengki. Jadi kalau orang mukmin itu iri itu yang dimaksud ghibtah, ya. Iri kenikmatan orang itu agar Allah juga memberikan kenikmatan itu pada diri kita. Tapi kalau namanya yahsud, hasud, nah itu kan tadi ingin kenikmatan itu hilang, ya, pada orang tersebut dan bisa diberikan kepada kita. Itu namanya dengki. Kalau ghibtah atau iri itu tadi, biarlah orang itu diberikan kenikmatan Allah, tetapi kita berdoa kepada Allah agar kenikmatan yang Allah berikan kepada orang itu juga Allah berikan kepada kita. Itu namanya ghibtah. Sehingga dikatakan innal mu'mina yaghbit wal munafiqu yahsud. Sesungguhnya orang mukmin itu ghibtah dan orang munafik itu adalah dengki. Okay? Dan orang munafik itu adalah dengki. Nah, adapun hal yang pertama, hukumnya adalah haram secara mutlak, jamaah. Maksudnya, kita melihat ada suatu kenikmatan, kemudian kita benci kenikmatan itu yang Allah berikan kepada orang itu, bahkan kita berusaha semaksimal untuk menghilangkan kenikmatan itu dari orang tersebut, ya, kepada berpindah pada dirinya atau bahkan kepada orang lain. Hal tersebut secara mutlak jamaah hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Haram dalam semua keadaan. Ya. Kecuali para jamaah. Ya. Menjadi tidak haram, kita benci terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada orang itu, menjadi tidak haram jika kenikmatan itu Allah berikan kepada orang yang dolim. Jika kenikmatan itu juga Allah berikan kepada orang kafir. Kebencian kita terhadap orang dolim, terhadap orang kafir yang diberikan kenikmatan oleh Allah, yang kemudian kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka itu dipergunakan untuk merusak tatanan kehidupan ini, ya, merusak dan melakukan fitnah, mengobarkan fitnah, melakukan perpecahan, menyakiti makhluk, maka iri terhadap hal tersebut tidak haram hukumnya, boleh. Jadi kalau ada orang dolim, orang kafir, diberikan nikmat, tetapi kenikmatan itu dipergunakan untuk merusak, ya, tatanan hidup, untuk menghancurkan sendi-sendi kehidupan kita sebagai seorang muslim, maka iri terhadap hal tersebut hukumnya tidak haram. Malah boleh kita berdoa agar kenikmatan itu segera dicabut oleh Allah, karena kalau kemudian kenikmatan itu dicabut oleh Allah, tentu mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Tidak mampu berbuat apa. Memang para jamaah rahimakumullah, ya, apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW memang sudah terjadi. Bahwa beliau juga mengkhawatirkan kita ini bermegah-megahan dalam memiliki harta kekayaan yang kemudian menyebabkan dari harta kekayaan itu kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Jadi para jamaah hukum, sekali lagi, tidak haram hukumnya ketika kita membenci kenikmatan tersebut Allah berikan kepada orang dolim, kepada orang kafir, yang kemudian dengan kenikmatan itu mereka memakainya untuk mengobarkan fitnah, merusak perpecahan, dan menyakiti makhluk Allah, membawa bahaya, dan seterusnya.
maka membenci seperti itu tidak haram. Bahkan agar kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka itu segera hilang. Walaupun kenyataannya para jamaah, ya orang-orang non-muslim itu memang kenyataannya jauh lebih kaya dibandingkan kita. Ya. Di Indonesia ini kalau ada 100 orang kaya, kata Pak JK Yusuf Kala, maka dari 100 itu yang muslim hanya 15 orang. Yang 85 orang adalah non-muslim. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, satu mungkin karena kita kurang cerdas. Yang kedua mungkin kita kurang bersemangat. Ya, pada umumnya kita itu enak sedikit saja kan sudah tidak mau soro, ya gitu ya, tidak mau sengsara. Ketika sudah dalam kondisi enak sedikit saja kita sudah tidak mau sengsara. Lain dengan mereka. Yang ketiga barangkali kenapa mereka lebih kaya? Bisa saja mereka menghalalkan segala cara untuk mencapai kekayaan itu. Nah, kalau sebagai seorang muslim kan semuanya ada aturan mainnya para jamaah. Ini riba, ini haram, cara ini dilarang, dan seterusnya. Ada rambu-rambu yang mengatur dalam hal mengais rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kepada persoalan yang paling kecil. Barang yang sudah ditawar oleh saudara kita, maka kita tidak boleh menawarnya. Kecuali orang itu yang sudah melepaskan, tidak menawar, baru kita boleh menawarnya barang tersebut. Gitu. Sehingga gambaran kehidupan seorang muslim dengan non-muslim itu memang istilahnya bahwa dunia ini jannatul lil kafirin. Ya. Jadi dunia ini memang surganya orang-orang kafir. Itu, ya. Wasijnun lil mukmin, dan penjara untuk orang-orang mukmin. Orang kafir kan bebas mau melakukan apa saja. Maka sejatinya ini surga mereka. Tapi sijnun lil mukmin, ya. Penjara untuk orang mukmin artinya mukmin itu punya aturan main, tidak apa saja yang kita inginkan lalu kita lakukan, tidak. Maka sabarlah para jamaah, kita menunggu jannah yang sebenarnya, surga yang sebenarnya, yaitu di akhirat. Betul ya? Jadi yaitu di akhirat. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi karena itu sekali lagi kalau kita benci terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang yang dolim, pada orang kafir yang membuat kerusakan di muka bumi Allah, sekali lagi hukumnya menjadi tidak haram. Dan kalau kenikmatan itu diberikan oleh Allah kepada sesama mukmin, yang kemudian mukmin itu baik-baik saja di dalam menggunakan kenikmatan itu, disitulah kita haram untuk membencinya, kita haram juga untuk kemudian berusaha untuk menghilangkannya. Sebagaimana hadis-hadis sebelumnya yang sudah kita sampaikan. Bahkan sampai kebencian, ya, itu bisa mencapai, maksud saya, kebencian kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu bisa mencapai sebuah kemarahan atas qadar Allah, atas takdir Allah. Seakan-akan kita tidak ridho atas takdir Allah. Padahal memang para jamaah sudah Allah tegaskan, ya, bahwa Allah meluaskan rizki bagi yang dikehendaki dan tidak meluaskan rizki juga bagi yang tidak dikehendaki. Jadi orang itu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang karena kehendak Allah. Kita yang tidak diberikan kenikmatan seperti yang Allah berikan kenikmatan itu kepada orang lain karena juga tidak dikehendaki oleh Allah.
Kenapa sebagian orang diberikan rezeki yang banyak oleh Allah? Sebagian orang diberikan rezeki yang biasa-biasa saja. Bahkan ada yang berkekurangan. Tentu jawabannya, semua itu para jamaah, ada hikmah di balik takdir Allah tersebut. Ya, ada hikmah di balik apa yang telah Allah takdirkan tersebut. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, jadi memang sifat membenci dan tidak suka ketika kenikmatan itu ada pada diri orang lain, ya, itu sebagaimana diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran, Bu Indri, surat yang ketiga, ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Moga Bu Indri. Ya, Ustaz. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Iya. Jadi memang secara umum manusia itu memiliki sifat seperti itu. Wabil khusus sifat orang-orang kafir. Sifat orang-orang zalim. Ketika kita memperoleh kenikmatan, mereka bersedih hati. Dan jika kita mendapatkan bencana, mereka bergembira karenanya. Dan kegembiraan inilah yang disebut dengan syamatah. Jadi kemarin sudah kita sampaikan hadis ya, tentang syamatah itu. Jadi dengki, ya, cacian, ya. Jadi dengki dan cacian. Jadi antara dengki dan syamatah dan cacian itu memang dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Ya. Tidak bisa kita pisahkan. Oleh karena itu sifat-sifat ahli kitab ya itu begitu sangat konkret ya apa yang mereka inginkan terhadap kita orang-orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya iri terhadap apa-apa yang ada pada diri kita yaitu dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Baqarah ayat 109. Wadda kathirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusikum. Dibaca lengkap artinya Al-Baqarah 109. Ya, Ustaz. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu para jamaah, melalui ayat tadi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa kesukaan mereka orang-orang ahli kitab yaitu akan hilangnya kenikmatan iman yang ada pada diri kita. Jadi mereka dengki ya ketika kita menjadi orang yang beriman dan maunya mereka agar kita kembali kepada
kekafiran setelah kita beriman. Nah, hilangnya kenikmatan iman yang ada pada diri mereka itu agar kita kembali menjadi kekafiran, kembali kepada kufur kepada Allah SWT, itu disebabkan karena mereka dengki. Ya, karena mereka dengki, iri hati. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala lebih mengkonkretkan penjelasannya di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 89. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Monggo Bu Indri. Nggih Ustaz, 89 nggih. Nggih, 89. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong. Iya. Jadi para jamaah, mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Sehingga kemudian kamu menjadi sama dengan mereka. Jadi orang-orang kafir itu para jamaah memang tidak akan pernah berhenti kebenciannya kepada kita, iri hatinya kepada kita, dengkinya kepada kita, sampai kita benar-benar bisa keluar dari keimanan kita dan menjadi kafir, sehingga akhirnya kita sama dengan mereka. Itu semua mereka lakukan karena iri dan dengki atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perjalanan kehidupan salah seorang Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Okay. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan kedengkian saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, dan Allah menerangkan apa yang ada di dalam hati mereka, saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu, yang mendengki Nabi Yusuf alaihissalam, sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Yusuf, surat yang ke-12, ayat 8 dan 9. إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Nggih, Ustaz. Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Benyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi atas kedengkian saudara-saudaranya Nabi Yusuf, ya, kepada Nabi Yusuf alaihissalam, itu yang menyebabkan sampai mereka punya rencana untuk membunuh adiknya sendiri, Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi kemudian di antara kakak-kakak Nabi Yusuf itu, para jamaah,
Ada yang berpendapat jangan dibunuhlah, kasihan. Dibuang saja di satu tempat yang kemudian biarkan nanti kalau tidak ada orang yang menolong ya mati sendiri di tempat itu. Nah, itu semua terjadi adalah karena kedengkian saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang merasa Nabi Yusuf dengan Benyamin, saudara kandungnya itu kok lebih diistimewakan, lebih disayangi oleh ayah daripada kami-kami ini. Nah, timbul kedengkian sampai akhirnya Nabi Yusuf mau dibunuh, tetapi tidak jadi, akhirnya dibuang di seumur tua tersebut. Itu semua juga terjadi karena sifat iri dan dengki. Oke, sifat iri dan dengki. Makanya para jamaah, Masya Allah, memang sifat iri dan dengki itu menjadi sebab timbulnya sebuah persoalan yang amat sangat banyak. Ya, amat sangat banyak. Kalau orang kafir menghendaki kita agar kembali kepada kekafiran. Kalau saudara-saudara Nabi Yusuf menghendaki agar Yusuf yang lebih dicintai oleh ayahnya untuk kemudian dibunuh atau dibuang, semuanya itu adalah akibat karena terjadinya kebencian. Ya, akibat terjadinya kedengkian, iri hati, akibat hasud, ya, akibat hasud. Bapak Ibu rahmatullah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan petunjuk-petunjuk, ya, agar kemudian orang-orang yang memiliki sifat hasud, iri hati itu kembali kepada jalan yang benar. Oke, kembali kepada jalan yang benar. Karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya, para nabinya untuk membimbing mereka agar tidak selalu memiliki sifat yang hasud, sifat iri hati yang menjadi sebab terjadinya kerusakan, kedurjanaan, dan perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang lainnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 213 ini. 213. Kana an-nasu ummatan wahidah فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. Ila ayat, monggo. Ya Ustaz, manusia itu dahulunya satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab. Setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Iya. Jadi para jemaah rahimahullah, apa yang terjadi? Perselisihan dan lain sebagainya, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat tersebut itu terjadi karena kedengkian di antara mereka. Walaupun sudah diutus para nabi untuk memberikan kabar gembira
dan bahkan peringatan, tapi memang sifat iri hati itu masih tetap saja timbul, dan itu memang menjadi semacam menjadi semacam watak manusia secara umum. Menjadi watak manusia secara umum. Padahal para jamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengingatkan kepada kita sekalian, umumnya di dalam surat Asy-Syura, surat 42, ayat yang ke-14. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum. Jadi silakan. Ya Ustaz. Dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu kebenaran yang disampaikan oleh para nabi karena kedengkian antara sesama mereka. Jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu untuk menangguhkan azab sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang mewarisi kitab Taurat dan Injil setelah mereka pada zaman Muhammad benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang kitab Al-Quran itu. Iya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, berpecah belahnya mereka itu adalah karena kedengkian di antara mereka. Oke. Jadi berpecah belahnya mereka itu, ahli kitab itu, adalah karena terjadinya kedengkian di antara mereka. Padahal maksud Allah menurunkan ilmu pengetahuan untuk mengumpulkan mereka dan menyatukan mereka agar justru mereka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyuruh mereka agar selalu bersatu dengan ilmu. Tapi apa yang terjadi? Tetap saja mereka saling mendengki, saling berselisih, karena memang masing-masing dari mereka menghendaki sendirian sebagai kepala dan diterima perkataannya. Maka sebagian mereka menolak atas sebagian yang lain. Jadi para jamaah rahimahullah, ya itulah yang terjadi. Jadi walaupun Allah sudah menurunkan ilmu untuk harusnya dijadikan sebagai media untuk mempersatukan mereka, tetapi mereka masih tetap berpecah belah. Karena apa? Ya masing-masing mereka itu menghendaki untuk menjadi pimpinan, untuk menjadi kepala, untuk menjabat ini dan itu dan lain sebagainya, sehingga terjadi di antara mereka saling mendengki, saling hasud, saling iri di antara mereka. Nah, sebagai seorang muslim, maka kita harus belajar dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada orang-orang kafir, pada orang-orang ahli kitab, pada orang-orang zalim, yang mereka saling hasud, saling iri hati di antara mereka. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah berkata, orang Yahudi sebelum Rasulullah SAW diutus, apabila mereka memerangi suatu kaum, maka mereka berdoa dengan kami memohon kepadamu dengan nabi yang telah engkau janjikan kepada kami, untuk mengutusnya dan dengan kitab yang engkau turunkan selain apa yang engkau telah menolong kami. Maka mereka diberi kemenangan. Lalu ketika Nabi SAW, Nabi kita diutus dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, mereka mengetahuinya dan mengingkarinya. Sebagaimana
yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-89 sampai yang ke-90. Di antaranya penggalan ayat itu, وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أن يكفروا بما أنزل الله بغيا ila akhir ayat. Monggo Bu Indri. Nggih, 89 sampai 90 nggih Ustaz. Nggih, laras. Nggih. Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. Nggih. Bapak Ibu para jamaah. Jadi orang-orang Yahudi dulu sebelum Rasulullah SAW itu diutus, ketika mereka berperang, ya, maka mereka berdoa agar segera Allah itu mengutus seorang nabi, ya, seorang nabi yang membawa kitab dan akan menjadi petunjuk untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi begitu Allah sudah menurunkan, mengabulkan apa yang menjadi doa mereka agar segera diturunkan, diutus seorang nabi dan diutuslah Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Mereka menolak. Padahal semula minta segera diutus seorang nabi itu. Kenapa mereka menolak kehadiran Rasulullah SAW? Semuanya adalah karena kedengkian mereka. Sehingga yang dahulu sebelum Rasulullah diutus, minta segera diutus seorang nabi, seorang rasul, agar tetap bisa memenangkan pertarungan dan peperangan. Tetapi begitu Rasulullah diutus di tengah-tengah mereka, mereka menolaknya. Itu semua dilakukan oleh orang-orang Yahudi karena kedengkian mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kedengkian mereka kepada orang-orang Muslim. Masya Allah, jemaah. Nah, kedengkian orang Yahudi itu para jamaah sampai begini. Pernah Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha itu berkata kepada Rasulullah SAW. Kata Sofiyah, ayahku dan pamanku datang dari sisi engkau pada suatu hari. Artinya ayahnya Sofiyah dengan pamannya pernah bertamu kepada Rasulullah SAW. Nah, apa yang engkau akan katakan tentang dia atau Rasulullah? Ayahnya Sofiyah bertanya kepada paman Sofiyah itu, apa yang engkau katakan tentang Rasulullah? Pamanku menjawab, saya mengatakan bahwa dia adalah nabi yang telah diberitakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi pamannya menjawab bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul memang nabi, sebagaimana yang telah diinformasikan oleh Nabi Musa alaihissalam dahulu. Pernah diinformasikan melalui kitab Taurat bahwa akan lahir seorang nabi yang terakhir yang namanya Ahmad atau Muhammad. Lalu ayahku, kata Sofiyah, bertanya lagi, lalu apa pendapatmu? Pamanku menjawab, saya berpendapat memusuhinya selama hidup. Masya Allah. Jadi para jamaah, orang-orang Yahudi itu, ya,
menjadi seperti sekarang ini itu karena pernyataan daripada paman Sofiah itu. Bahwa orang-orang Yahudi itu para jemaah akan selalu memusuhi Rasulullah, berarti kita semuanya umatnya ini sampai seterusnya. Jadi yang menjadi tantangan dakwah kita sebagai seorang muslim itu bahasa hadisnya kafirun yuqatilu. Orang kafir yang akan selalu memusuhi kita, orang kafir yang akan selalu memerangi kita. Kapanpun, dimanapun, sampai ila yaumil qiyamah. Makanya yang namanya perjuangan tidak akan pernah berhenti, dakwah tidak boleh berhenti, berjuang tidak boleh berhenti dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah. Ya, tidak boleh berhenti. Sungguh jamaah, andai kata kita semuanya menjadi muslim yang taat di Indonesia ini, sekali lagi, maka tidak ada orang lain yang bisa berbuat apapun di Indonesia ini. Memang kita mayoritas muslim para jamaah, tapi keislamannya masih sangat minim memahami tentang Islam tersebut. Nah, karena itu para jamaah, mari terus kita berusaha untuk ngaji, ya, untuk menambah ilmu, menambah pengetahuan, sehingga kemudian kita akan meningkatkan nilai-nilai keimanan kita, meningkatkan nilai-nilai keislaman kita, sehingga akan terhindar dan terlepas dari diri kita sifat-sifat yang tidak baik, termasuk sifat hasud, iri, dan dengki. Demikian, insya Allah disambung tema ini pada kesempatan yang akan datang. Kami kembalikan kepada Pak Aswar. Monggo Pak Aswar.